Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Apa kabar saudara? Ada sukacita, amin. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu, malam hari ini kita akan bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita, mari siapkan jiwa kita, roh kita untuk dapat merasakan hadirat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami, selalu baru setiap pagi. Ketika kami bangun, maka rahmat-Mu menghampiri dan menjumpai kami. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami buka hati kami untuk menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan nama-Mu. Ya Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah kami, agar kami dapat benar-benar merasakan ketenangan, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami serahkan ibadah ini. Haleluya, amin. Kau di hatiku, dan kau di pikiranku, sekali lagi. Kau di hatiku, dan kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Perlu Kau Tuhan menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Mari sekali lagi bersama-sama katakan saudara. Kau di hatiku, dan kau di pikiran, dan bawaku, mendekat di mana sekali lagi. Kau di hatiku, kau di hatiku, dan kau di pikiranku, dan kau di pikiran, dan bawaku, mendekat di mana kau tinggal. Kau tinggal, ku perlu
bangkit berdiri saudara. Menjamah hatiku, ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Mari angkat tangan kita lebih tinggi saudara, katakan ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau menjamah hatiku. Oh, ku perlu Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlukan dalam hidup kami. Oh, hanya Engkau mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Oh, yang ku perlu. Lebih sungguh lagi ku perlu Kau Tuhan. Menjamah kami perlu Engkau setiap waktu. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu, yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Yesus yang kami perlu, hanya Yesus yang kami perlu. Hanya Engkau yang kami andalkan. Tuhan Yesus, hanya Bapa di surga. Hanya Engkau sandaran, hanya Engkau sandaran. Kami puji, kami sembah, kami agungkan nama-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu bersama-sama, mari rasakan hadirat Tuhan malam hari ini. Dia terlebih rindu menjamah saudara. Dia terlebih rindu memeluk saudara. Sembahlah Dia, maka Dia akan turun tangan atas hidup saudara. Glory bagimu, glory bagimu.
tempat ini kami angkat tangan kami. Dari tempat ini kami angkat pujian dan sembah kami. Kami mau nyatakan, kami mau serahkan kemenangan di dalam Tuhan. Sebab salib-Mu, sebab darah-Mu, itulah kemenangan kami. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, bukan oleh karena kebenaran kami, bukan oleh karena kekuatan kami, bukan oleh kebaikan kami, bukan oleh kekudusan kami. Kami memiliki keberanian menghadap hadirat-Mu semata-mata karena darah-Mu Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib, menebus kami dan membebaskan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh mulianya hadirat kami, bait-Mu kami memuja-Mu Tuhan, memuja. Diberkati Kau Tuhan, diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, dirat-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi tempat ini, tempat ini. Mari angkat tangan lebih tinggi, katakan oh mulianya, oh mulia hadirat-Mu, hadirat. Katakan kepada dirimu, kami bait-Mu memuji-Mu. Orang asyamu, memuja-Mu, memuja. Diberkatilah nama Tuhan atas pujian sembah kami. Diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan dan pelukan hadirat-Mu Tuhan. Sekali lagi memenuhi tempat ini, memenuhi tempat ini. Kami percaya hadirat-Mu sudah menjamah dan melawat dan memulihkan kami sore hari ini. Semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi katakan amin. Saya melihat wajah-wajah yang sangat bersukacita malam hari ini. Coba salam kiri kanan minimal 100 orang. Kiri kanan dan katakan mari semangat memuji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab kasih Tuhan begitu indah bagi kita.
Seperti janji Tuhan bagi Israel, demikian janji Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Amin. Sama-sama katakan, oh betapa indahnya, oh dan betapa eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Katakan bakurapan. Amin. Haleluya. Seperti embun dari Hermon mengalir. Kesanalah diberitakan Tuhan, dicurahkan betapa indahnya, amin, dan betapa elok. Lihat kiri kanan, katakan, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sekali lagi, oh betapa indahnya, oh betapa elok, amin. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Semua lambaikan tangan, katakan, bagurapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan agar berkat-berkat dicurahkan, amin, kehidupan untuk selamanya. Bagurapan di kepala, haleluya, seperti embun yang dari dia mengalir ke bukit Sion sampai ke Ratu Plaza, amin. Kesanalah diperintahkan, amin, berkat-berkat dicurahkan. Oh betapa indah, sambil senyum dong. Oh betapa indah, senyumnya lebih lebar dong. Oh betapa indahnya. Haleluya. Wah, malam hari ini saya lihat senyum saudara lebih indah dari hari-hari sebelumnya. Katakan amin saudara. Sebab berkat Tuhan dari Tuhan Gunung Hermon sampai ke Ratu Plaza. Bahkan sampai ke keluarga demi keluarga saudara. Katakan haleluya. Mari sama-sama katakan bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah bisa diukur. Dalamnya lautan, tingginya langit, jauh melampaui semua itu. Haleluya. Come on. Sama-sama katakan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Katakan jauh tinggi mengatasi dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari katakan sekali lagi, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Amin. Jauh tinggi mengatasi dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya.
Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Katakan tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin, haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi Sungguh-sungguh lautan. tidak dapat diukur kasih Tuhan dalam hidup kita. Jauh tinggi, bahkan dalamnya tak dapat diselami. Come on. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar. Mari semua angkat tangan, kita gerakan kiri kanan. Katakan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, oh haleluya, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan, besar anugerah-Mu, besar anugerah. Haleluya, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Terukur besar kasih setia, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Katakan jauh tinggi dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selama. Sekali lagi kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Oh terakhir, kasih setiamu besar selamanya. Sudah capek belum? Belum ya? Ini kan worship night ya. Kalau worship night itu banyakannya pujian penyembahan saudara ya. Rencana kita sampai jam 10 Bapak Ibu ya. Oke, satu pujian lagi bagi Tuhan. Sebab hari ini harinya Tuhan bagi kita. Coba tos keringkar katakan Tuhan ada di dalammu. Haleluya. Tuhan ada. Yuk, mari berikan tepuk tangan yang lebih baik bagi Tuhan. Kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku, dia tak berkuasa atas kita, atasku. Di dalam tangan-Mu, mari pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama. Semua injak iblis dan kan ku injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Sekali lagi ambil senjata. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama. Bersama-sama kita injak iblis. Kan ku injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Saudara percaya kita sudah menang dalam Yesus, amin. Katakan saya pemenang. Haleluya. Yeah.
firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatan kita. Oh iman, iman dan keadilan menjadi pelindung. Katakan, ku tahu lawanku, dia tak berkuasa atas kita, atasku, di dalam tangan-Mu. Mari pegang kemenangan erat-erat di dalam Tuhan. Katakan, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama. Sekali lagi, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama. Mari bersama-sama injak, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Katakan, oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Sekali lagi, mari ambil senjata. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa. Sekali lagi, injak iblis, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh, 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 haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian ini untuk Tuhan. Sama-sama kita naikkan kembali pujian ini untuk Tuhan.
bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Hanya dekat denganmu ya Tuhan, hati kami tenang. Hanya dekat denganmu, kami dapat lewati setiap lembah. Oh ya lalaba ya lalaba, sekian lalaba ya lalaba ya. Oh Yesus, kami butuh jemaatmu, kami butuh Engkau ya Tuhan. Haleluya, Engkaulah kesembuhan bagi kami, Engkaulah mukjizat bagi kami ya Tuhan. Kami mau terus menyembahmu, kami mau terus memuji Engkau ya Tuhan. Sedekat denganmu, hati kami tenang. Sedekat denganmu, kami aman di dalam naunganmu ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mari sama-sama membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mengalir kuasa-Mu ya Tuhan, mengalir kesembuhan dari-Mu ya Tuhan, mengalir mukjizat-Mu ya Bapa, memenuhi setiap kami di tempat ini. Mengalir pemulihan dari-Mu, mengalir ya Roh Kudus. Engkaulah kebenaran kami, Engkaulah pembela kami, Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Engkau ya Tuhan, Raja di atas segala-galanya, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang sakit. Engkau satu-satunya sumber segala-galanya. Kami mau mengangkat tangan kami menyembah-Mu ya Tuhan. Seperti dalam pujian penyembahan ada mukjizat terjadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami yang berseru memanggil nama-Mu ya Aba Bapa. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah pengharapan kami, satu-satunya jalan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dekat denganmu kami tenang ya Tuhan. Di dalam naungan-Mu kami aman ya Tuhan. Yesus Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kakak mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku
kuduslah namamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami berada dalam hadirat Tuhan, segala beban kami, segala kekhawatiran kami, bukan hanya kami pada akhirnya yang menanggungnya, tapi Yesus yang pernah menjadi manusia sama seperti kami, juga menanggung semua beban yang kami pikul. Terima kasih Bapa. Kami ingin membaca 1-2 ayat firman Tuhan untuk memuaskan kehausan kami akan kebenaran-Mu Tuhan. Mari Tuhan, lawat kami dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, mari bersama-sama katakan amin, amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan saudara. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saudara merasakan hadirat Tuhan sore hari ini, amin. Saudara merasakan lawatan Tuhan, amin. Saudara, saya percaya Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, barang siapa yang haus dan lapar akan Tuhan, dia pasti akan dikenyangkan. Itu Yesus sendiri yang ngomong loh. Orang yang haus dan lapar akan Tuhan pasti dikenyangkan. Janji Tuhan itu pasti. Itulah sebabnya saudara yang kasih Tuhan, dalam kitab Mazmur, Daud sering memakai rusa sebagai ilustrasi atau gambaran tentang bagaimana orang benar itu haus akan Tuhan. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-42, dalam Mazmur pasal yang ke-42, kita akan lihat saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata begini, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jika jiwaku haus kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat yang kedua tadi berkata saudara, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Saudara, tidak semua orang haus akan Tuhan. Kenapa tidak semua orang haus akan Tuhan? Karena ada orang-orang tertentu yang sudah kenyang dengan dunia. Itulah sebabnya Yesus berkata, engkau tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Dan Yohanes berkata dalam 1 Yohanes, kita tidak bisa mencintai dunia sekaligus mencintai Allah. Saudara, tidak ada rindu kalau tidak ada cinta. Orang yang merindukan itu adalah orang yang mencintai. Saya tidak merindukan mantan saya, Bapak Ibu. Karena itu sudah berlalu dan saya tidak mencintainya lagi. Saya hanya merindukan istri saya karena saya mencintai dia, saudara. Di mana ada cinta pasti ada rindu. Kalau ada orang yang merindukan mantannya, jangan-jangan masih mencintai mantannya, saudara. Hati-hati. Tapi kalau orang mencintai Tuhan, pasti merindukan Tuhan. Tapi kadang-kadang saudara, karena dunia ini begitu kuat menarik kita, sehingga kadang-kadang kita tidak ada kehausan akan Tuhan. Bahkan datang ke rumah Tuhan pun kita ogah-ogahan, saudara. Kita malas-malasan. Semaunya kita saja, saudara. Daud dikatakan oleh firman Tuhan adalah orang yang sangat dekat dengan hati Tuhan. Sekarang orang yang paling dekat dengan Jokowi, Presiden Jokowi,
Kira-kira semua urusannya dipermudah atau tidak? Dipermudah dong. Anaknya aja mudah. Nah jadi saya pilih Gibran kemarin saudara. Dan saya merasa itu privilege-nya. Privilege seorang anak presiden gitu ya. Artinya jalannya dipermudah saudara. Saya juga kalau anaknya Jokowi pasti jalannya saya dipermudah. Saya bisa jadi apa saja saudara kasih Tuhan. Tapi aneh sekali saudara, Daud yang sangat dekat dengan hati Tuhan seumur hidupnya penuh dengan tekanan. Penuh dengan kesulitan. Ini sesuatu yang anomali, sesuatu yang aneh. Kok iso? Samuel datang mengurapi kepala Daud. Sebelum Samuel mengurapi Daud, di rumahnya Daud sudah dibully setiap hari oleh abang-abangnya. Dari mana kita tahu bahwa Daud sering dibully? Waktu Samuel datang mengurapi memilih seorang anak Isai, Daud tidak diundang, saudara. Daud disisihkan. Dia sudah dibully sejak kecil oleh abang-abangnya. Setelah dia mengalahkan Goliat, orang yang sudah menang mengalahkan musuh, harusnya pangkatnya langsung naik dong. Harusnya jadi orang kepercayaan istana dong. Oh tidak saudara. Justru setelah dia menang melawan Goliat, dia dikejar-kejar untuk dibunuh oleh Saul. Raja Saul mau membunuh dia. Bertahun-tahun Daud terus dikejar oleh Saul. Hingga akhirnya Daud menjadi raja. Kita berpikir semua aman-aman saja. Dia punya kuasa mengendalikan segala sesuatu. Tapi ironinya saudara, anaknya sendiri Absalom mau menjatuhkan dia sebelum waktunya. Lagi-lagi Daud dikejar-kejar oleh Absalom. Seumur hidup Daud, orang yang paling dekat dengan hati Tuhan. Seumur hidupnya seolah-olah tidak ada ketenangan. Seolah-olah tidak ada jalan keluar. Terus dikejar, terus ditekan, terus diburu. Itulah sebabnya saudara, Daud berkesimpulan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dekat abang-abangku tidak ada ketenangan. Dekat Raja Saul tidak ada ketenangan. Dekat anak-anakku tidak ada ketenangan. Bahkan keluargaku sekalipun tidak dapat kupercayai. Hanya di dalam Allah ada ketenangan 100% dapat dipercaya. Katakan amin saudara. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan saudara. Rusa itu adalah binatang yang larinya cepat, saudara. Larinya cepat. Itu kelebihannya, rusa. Saya waktu kecil Bapak Ibu suka menemani orang tua berburu kancil di hutan. Saya sebenarnya saudaranya Tarzan Bapak Ibu. Dari hutan saya Bapak Ibu. Saya pernah cerita Bapak Ibu ya, di wilayah rumah saya itu hanya ada 2 rumah. Rumah saya dan rumah tetangga saya. Di sebelah kiri gunung, di depan kuburan. Di belakang pohon karet saudara. Jam 7 malam semua kita sudah tidur karena burung hantu sudah mulai. Anak hutan, jadi kami sering berburu kancil saudara. Kancil sama rusa itu punya kelebihan, larinya cepat sekali. Tapi dia punya kelemahan. Apa itu? Cepat haus. Rusa ketika haus, cari apa saudara? Sungai, air. Karena dia dikejar-kejar. Maka kehausannya adalah air. Itulah sebabnya ketika rusa menemukan air, dia berhenti. Nah disitulah dia ditangkap. Tetapi kehausan rusa ini dipelajari oleh Daud dan oleh para penyair di istana raja. Oh begitu ya. Lalu mereka melambangkan rusa itu sama seperti mereka. Kita juga dikejar-kejar. Dikejar-kejar oleh abang-abang kita. Dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dikejar-kejar oleh Absalom.
kita dikejar-kejar seperti rusa yang dikejar-kejar, maka Bapak Ibu tidak salah kalau pada akhirnya kita haus. Sungai kita ternyata hanya Tuhan. Bapak Ibu, sungai kita bukan uang. Amin. Kalau apalagi sungai kita bukan minuman keras, alkohol. Haus lagi nanti. Saya mau tanya, siapa yang pernah minum alkohol dan tidak pernah haus lagi akan alkohol? Malah makin kecanduan, saudara. Malah makin haus akan alkohol. Sungai kita bukan seks. Bukan kenikmatan biologis. Ada banyak orang ketika mengalami stres, mengalami depresi, yang dia cari adalah tempat-tempat memuaskan nafsu. Dia berpikir itulah sungainya. Dia tidak tahu, dia sedang dijerat oleh iblis. Nanti dia pulang ke rumah, dia lebih haus dari sebelumnya. Jiwanya menjadi semakin kosong. Disitulah iblis masuk ke dalam. Dan akhirnya orang ini makin lama makin terperangkap. Orang ini hanya bisa diselamatkan oleh kuasa Roh Kudus. Itulah sebabnya saudara kasih Tuhan. Kalau saudara mengalami tekanan dalam hidup, mengalami depresi, larinya cuma satu. Kepada siapa saudara? Kepada Tuhan. Karena Tuhan 100% dapat dipercaya. Karena Tuhan 100% dapat memberi ketenangan. Karena Tuhan 100% tidak pernah mengingkar janjinya. Katakan amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Makanya Bapak Ibu, orang yang sudah tiap hari minum di air sungai Tuhan, klok, 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 klok. Waktu masuk gereja, mulutnya sangat luar biasa menyembah Tuhan. Karena hatinya penuh dengan air sungainya Tuhan. Dia tidak tahan kalau tidak nyanyi, saudara. Dia tidak tahan kalau tidak bersorak. Dia tidak tahan kalau tidak memuji. Karena hatinya meluap-luap dengan sungai air Tuhan. Tapi kalau orang lemes-lemes menyanyi, saudara, belum minum itu, saudara. Butuh aqua. Yang ada di sini oasis, saudara. Mungkin butuh oasis, saudara. Butuh air. Makanya, saudara, penyembahan itu selalu sifatnya natural. Kalau aku sudah cinta sama istriku, natural aku bilang I love you. Kalau aku menghormati orang tuaku, natural, oke, papa mama, oke. Apapun yang dibilang mereka, oke. Natural, karena aku menghormati mereka. Kalau aku mengasihi anakku, natural, aku akan mencukupkan kebutuhannya. Aku tidak akan menyakiti hatinya. Secara natural, karena aku cinta sama anakku. Karena hatiku penuh dengan cinta. Saudara, saya berdoa. Sore hari ini, ketika datang ke JKI Mount Hermon, saudara menemukan sungai Tuhan. Dan hati saudara penuh dengan cinta, katakan amin. Coba lihat keringat, katakan, aku melihat cinta di wajahmu. Yang istrinya tidak dibawa, jangan coba-coba bilang kepada sebelah kiri. Siapa suruh jangan bawa pasangan tadi. Saudara, yang masih jomblo, segera. Ya, betul. Ya, amin saudara ya. Amin ya. Saya berdoa, ya cinta di hati saudara itu tidak pernah habis. Ya. Dan saya percaya saudara yang kasih Tuhan, sepanjang hidup kita, Yesus berkata kepada perempuan yang bertemu dengan dia di sumur Yakub. Dalam Yohanes pasal yang keempat. Kalau engkau minum air ini, engkau haus lagi. Tapi kalau engkau minum air daripadaku, engkau tidak pernah akan haus lagi. Bapak Ibu harus tahu, waktu Yesus mengatakan itu kepada perempuan itu, air di situ sebenarnya hanya metafora terhadap kehidupan sang perempuan. Bukankah kita tahu bersama bahwa perempuan itu mempunyai 5
suami. Yesus seolah-olah berkata kepada perempuan ini, waktu engkau bersuami yang pertama, ternyata engkau kurang puas, haus, engkau akhirnya cari suami yang kedua. Setelah menikah kedua kali, ternyata tidak puas, haus, akhirnya cari yang ketiga. Yesus berkata, apapun air yang disediakan oleh dunia ini, engkau meminumnya sekali dua kali, engkau tetap haus. Hanya air daripadaku yang tidak akan pernah membuat engkau haus lagi. Itulah sebabnya Bapak Ibu, orang yang sudah dipenuhi dengan kasih Tuhan, dengan cinta Tuhan. Seperti lagu kita tadi, hanya engkau Tuhan yang ku perlu. Bapak Ibu, saya gak bisa berkata begitu kepada istri saya loh. Hanya engkau sayang yang ku perlu. Gak bisa. Karena selain aku butuh dia, aku butuh Tuhan. Nanti aku jadikan dia berhala dalam hidupku. Gak iso. Ya, anak juga termasuk. Anak juga gak boleh loh jadi berhala buat kita. Akhirnya anak itu semua permintaannya dipenuhi. Ya, bahkan kita mencuri korupsi sekalipun tidak masalah. Yang penting cinta kita tersalurkan sama dia. Gak bisa. Ada cinta yang lebih tinggi daripada cinta kepada anak, yaitu cinta kepada Tuhan. Katakan amin, saudara. Makanya lagu itu, hanya engkau, itu hanya boleh sama Tuhan. Gak boleh sama yang lain, saudara. Ya. Katakan amin, saudara. Amin. Mari saudara, kita tenangkan hati kita. Sekali lagi kita masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Pakai ini aja. Haleluya Yesus. Haleluya. Saya ulang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Shadaralabaya, shadaralabaya. Shadaralabaya, Engkau yang kami sembah Tuhan, Engkau yang kami tinggikan selamanya, hanya Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Sekali lagi katakan, Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, ku nyanyi haleluya.
Bapa-Ku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Lebih lagi katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa
menikmati kasih anugerah. Kami lagi katakan dengan iman, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, rindu selalu diam dalam baik-Mu, menikmati kasih menikmati kasih, menikmati Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita mau bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini menjelang malam Tuhan. Kalau kami boleh berkumpul bersatu di tempat ini, di Mount Hermon Tuhan, untuk meninggikan, memuliakan nama Engkau Tuhan. Bapak, sebentar kami akan memberikan yang terbaik Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya waktu kami memberi, kami akan menuai dengan berlimpah-limpah, bahkan berlipat-lipat kali ganda Tuhan Yesus. Berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Sama-sama katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sama-sama katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya,
akan pengumuman. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan Saudara semua dalam ibadah Praise and Worship malam hari ini. Kami mengundang jemaat semuanya kembali hadir dalam ibadah Minggu 1 September 2024 dengan jadwal sebagai berikut. Sesi pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Sesi kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pendeta Ming Ming. Sesi ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pastor Nixon Siregar. Di setiap ibadah minggu disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Mari ajak saudara, famili, teman, dan kolega Anda untuk menerima mujizat kesembuhan. Berikut ini beberapa informasi terkait kegiatan pelayanan dan lomba yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Lomba khotbah dan lomba worship leader masih berlangsung hingga bulan September. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dalam lomba, silakan menghubungi nomor sekretariat dari Mount Hermon Church. Dan kepada jemaat yang telah mengikuti lomba, dihimbau untuk tetap menghadiri ibadah minggu yang akan dihitung sebagai nilai tambah. Training kelas digital akan kembali diadakan hari Jumat tanggal 6 September 2024 jam 16.30. Mari bergabung karena kami menyiapkan hadiah bagi 3 orang yang berpartisipasi aktif dalam kelas training. Bagi jemaat yang ingin mengikuti khotbah atau kegiatan pelayanan lainnya dari Mount Hermon Church, silakan berkunjung ke akun YouTube kami, Gereja Spasi Hermon. Dapatkan hadiah spesial dari kuis berhadiah yang diadakan oleh Mount Hermon Church dengan menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan judul khotbah Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi pada ibadah Minggu 25 Agustus 2024 sesi 1 jam 10.30. Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan berkunjung ke akun YouTube kami. Yang kedua, apa judul khotbah pada ibadah Minggu 1 September 2024? Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan hadir secara onsite di salah satu sesi ibadah kami. Segera kirim jawaban melalui WhatsApp dan hadiahnya akan diberikan setiap hari Minggu. Berikut ini foto pemenang kuis edisi sebelumnya. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR Code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengakhiri ibadah kita. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar.
Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah spesial ini, ibadah pujian dan penyembahan, ibadah praise and worship Tuhan. Kami ingin selalu memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga tadi diberkati dengan khotbah singkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati terus Pendeta Joyman Waruhu Tuhan, agar terus pelayanannya semakin heran dan dahsyat. Juga keluarganya diberkati, istrinya yang juga sedang hamil juga Tuhan, kandungannya berjalan dengan lancar dan pada waktunya bisa dilahirkan. Bayi selamat, ibu selamat, dan keluarga ini semakin berbahagia. Diberkati juga Jacqueline Tuhan Fonda, terus diberkati, suaranya demikian indah Tuhan, Tuhan pakai semakin heran dan dahsyat dalam pujian dan penyembahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir, kami juga tadi telah menerima ajaran tentang medsos Tuhan, agar medsos ini juga bisa menjadi tools, menjadi peralatan bagi kami untuk bisa semakin Tuhan mendapatkan tambahan penghasilan Tuhan. Kami bisa juga sharing firman kepada banyak orang. Selain juga kami bisa berjualan apapun keahlian kami. Masak, prakarya atau apapun Tuhan, seni. Kami bisa pasarkan lewat media sosial Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih terus berkati juga Ibu Odi Tuhan. Semakin tambah-tambahkan hikmat sehingga pengajarannya terus bisa memberdayakan banyak orang Tuhan. Termasuk juga Tuhan orang yang menonton YouTube kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap kami yang hadir, berikan kami kesehatan yang sempurna. Tidak ada yang batuk, tidak ada yang pilek, tidak ada meriang, tidak ada sakit perut. Semuanya sehat dan kami terus bisa beraktivitas dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami rencanakan, semuanya berhasil. Berkati juga Ratu Plaza yang telah mengizinkan Gereja Mount Hermon hadir di tempat ini. Gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Sehingga apapun yang mati dalam diri kita akan bangkit dan hidup. Itulah sebabnya juga Ratu Plaza ada tanda-tanda kebangkitan dan hidup Tuhan. Dan pada waktunya akan kembali jaya seperti tahun-tahun sebelumnya Tuhan. Demikian juga Landmark juga Tuhan telah mengizinkan hadir. Ibadah Tuhan telah kami urapi, maka Landmark juga Tuhan akan Tuhan penuhi dengan banyak tenan-tenan yang menyewa jangka panjang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga keluarga Onggo Tuhan, selalu ada damai Kristus. Dan biarlah Pak Joni beserta Ibu Lydia bisa menjadi terang, bisa menjadi pembawa damai di dalam keluarga besar mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga ingin berdoa untuk para pemimpin kami, Presiden kami Bapak Joko Widodo Tuhan. Berkati Tuhan, lindungi dari segala serangan-serangan banyak orang yang jahat Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin kami karena kami percaya Tuhan yang mengangkat pemimpin untuk mengurus kami. Itulah sebabnya mari kita orang Kristen jangan ikut-ikutan orang-orang menghujat, menghina, menghakimi. Karena bukan bagian kita itu. Bagian kita adalah mendoakan pemimpin kita. Biarlah Tuhan yang mengkoreksi segalanya jika memang melenceng. Bukan kita, kita bukan hakim. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami akan menutup doa sahabat ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapak Ibu bisa melihat di televisi, mari sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Melimpah bagiku selalu.
setiap waktuku, kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Melimpah bagiku selalu baru di setiap waktuku, kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidup.